Shalom, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, khususnya untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kritis terhadap tantangan zaman. Bagaimana sikap gereja menghadapi tantangan zaman dan bagaimana kita sebagai peserta didik menghadapi tantangan zaman. Nah, terlebih dahulu kita akan belajar bagaimana apa sih sikap kritis itu? Ya, sikap kritis adalah suatu sikap berani dan percaya diri melihat situasi dan kondisi di sekitar kita. Gereja sebagai kumpulan umat beriman dipanggil untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ya, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, gereja menghadapi banyak tantangan, baik itu berasal dari dalam gereja itu sendiri maupun dari luar. Ya, sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Yesus sendiri. Apa itu Apa yang sudah diperingatkan Yesus? Yesus mengatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala." Ini dapat kalian baca di Injil Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Nah, tantangan-tantangan itulah yang membuat gereja harus semakin kritis dan berani dalam menghadapi tantangan zaman. Ya, gereja harus semakin kritis ya menghadapi situasi dan kondisi masyarakat, perubahan mungkin situasi di dalam dunia ini. Ya. Nah, mewartakan kerajaan Allah berarti menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Ya. Kemudian ada nilai persaudaraan, cinta kasih, dan pengampunan. Tapi juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. Hal itu tidak berarti bahwa gereja bersikap kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Gereja dengan jujur dan terbuka dipanggil untuk berpikir mencari jalan keluar dari berbagai masalah baru yang dihadapi umat dari zaman ke zaman. Tidak dipungkiri bahwa era globalisasi telah mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia di seluruh belahan dunia untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi, untuk membagikan serta memperoleh informasi. Tapi era globalisasi juga membawa dampak-dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Nah, dampak itu muncul budaya materialisme yang mengutamakan hal jasmani, harta, dan kekayaan kerap membelokkan manusia untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Pelanggaran terhadap asasi manusia semakin maraknya terjadi di dalam masyarakat. Ya, ketidakadilan, korupsi, serta kekerasan. Dalam hal inilah gereja harus bersikap kritis sekaligus berani untuk tampil di dalam masyarakat sebagai pewarta sikap pandangan Kristus. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Kristus. Dapat kalian baca di 2 Korintus pasal keempat ayat yang kelima. Peserta didik sebagai warga, gereja, dan masyarakat perlu diajarkan untuk membangun sikap iman yang kritis dan berani. Keterlibatan di dalam warta kerajaan Allah sesuai dengan kemampuan dan persoalan yang dihadapi. Jadi, sebagai warga, gereja, dan masyarakat, kita harus menemukan sikap iman yang kritis dan berani. Itu juga tertuang di dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel yang ke-6.
perlahan-lahan tersebar tipe masyarakat industri yang membawa sementara negara pada kelimpahan ekonomi dan mengubah serta mendalam paham-paham dan kehidupan masyarakat yang telah terbentuk sejak berabad-abad. Demikian pula pengembangan kehidupan kota serta arus urbanisasi bertambah, baik karena pertumbuhan kota-kota dan penduduknya maupun karena gerak yang menyebarkan kehidupan kota ke pedesaan. Alat-alat komunikasi sosial yang baru dan lebih ampuh membantu agar kejadian-kejadian diketahui dan cara berpikir serta cita rasa disebarkan secepat dan seluas mungkin dengan menimbulkan banyak dampak yang berkaitan dengannya. Begitu hubungan manusia dengan sesamanya terus-menerus berbanyak dan sekaligus sosialisasi itu sendiri membawa hubungan-hubungan yang baru. Namun, tetap selalu mengembangkan kematangan pribadi serta sesuai dengan hubungan-hubungan yang benar-benar manusiawi. Jadi, semuanya telah tertuang di dalam dokumen gereja. Juga di dalam Alkitab, Yesus bersabda dalam Matius pasal kelima ayat ke-37. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari Injil ini, kita diajarkan untuk bagaimana bersikap, hidup yang jujur, bertindak adil, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus bersikap kritis terhadap perkembangan zaman, mampu melihat mana yang baik, mana yang benar. Menggunakan alat-alat komunikasi gadget dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang, tidak lebih. Kita dapat menggunakannya dengan baik dan untuk kebaikan juga. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.